فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Muhajirin. Iyalah, masih Muhajirin namanya. Ya, dah lama. Nah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah, setelah sejak Maret 2020 kita nak mengaji, sekarang sudah bulan Januari, ya, hampir setahun lah ya. Masya Allah, asing tak ngaji lah ya. Alhamdulillah, pada petang ini di pertengahan bulan Januari dan juga Jumadal Akhirah, insyaallah besok tanggal 13 awal ayyamil bid insyaallah taala, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala bermajlis di salah satu rumahnya, tempat yang paling dicintainya. Ahabul biqa'i ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Oleh itu kita bersyukur kepadanya karena diberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin awal musyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita cintai dari hati yang paling dalam, sehingga dengan demikian apapun yang datang daripadanya terasa indah di pandangan mata dan senang dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan salam kepadanya kita diizinkan Allah mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Terakhir kita hadis yang terlupa, ya, hadis 35 yang terakhir. Sekarang masuk hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu as-sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. Berarti tak lama lagi tamat ini, ya, insyaAllah. Insya-Allah tak lama tamat, selesai kita ngaji. Oh, tambah lagi, Masya Allah, alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah.
wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-36 berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sering nanti terdengar Abu Hurairah, memang beliau karena selalu bersama Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam keadaan musafir maupun ketika bermukim, selalu bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena melihat kesungguhannya, Nabi alaihi salatu wassalam mendoakannya bahwa setelah mendengar hadis Nabi atau melihat perbuatan Nabi, dia tak akan lupa lagi selamanya. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kesungguhan beliau, dan di atas segalanya adalah taufik dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, dia berkata, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang nafasa, yang melapangkan, an mu'minin, yang melapangkan kurbatan, siapa yang melapangkan kesempitan orang beriman. Kurbah dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang membuat seseorang itu merasa galau, yaghtammu bihi, kemudian juga yatadayaq, merasa sempit rasanya hidupnya. Dia sesuatu yang menyedihkan, yang membuat dia galau. Boleh karena musibah yang menimpa, atau beban hidup yang menghimpit, atau kerisauan yang tak dia henti. Maka bila tampil seseorang meringankannya, awalnya sesak napasnya karena berbagai kesempitan itu, lalu kita berikan dia nafas. Nafasa dari nafas, yaitu memberikan dia kesempatan untuk mendapatkan kelapangan. Jadi siapa yang melapangkan kesempitan yang dialami orang beriman, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan lapangkan baginya kesempitan yang dialaminya di hari kiamat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ini luar biasa. Ya, sekarang ada orang yang kesulitan di dunia ini, kesulitan misalnya uang sekolah anaknya tidak terbayar. Misalkan, ini kan kesempitan ini. Nah, lalu kita bayarkan, karena kita Allah berikan kelapangan, kita berikan dia kelapangan dengan itu. Nah, Allah balas dengan apa?
di saat kita di akhirat nanti berhutang banyak karena dosa-dosa, dan hari itu hutang itu tak bisa dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan pahala atau pelimpahan dosa kepada kita. Nah, siapa yang sering melapangkan kesempitan orang di dunia ini, maka Allah akan berikan dia kelapangan di akhirat. Mana yang besar, kesempitan di akhirat atau kesempatan sekarang? Mana lebih berat? Kesempitan di hari kiamat, di saat kita risau melihat catatan amal kita, risau melihat ramainya orang dihisab. Awak belum juga terpanggil-panggil kan? Ya, na'udzubillah. Si fulan diserahkan dengan tangan kanan, si fulan dari belakangnya dilempar begitu saja. Kenapa akibatnya itu? Nah, kita teringat dulu semasa di dunia, ini dosa-dosa kita. Teringat nanti ada hisab. Semua orang dah tahu waktu itu. Tetapi kalau tuan-tuan punya kebaikan-kebaikan, melapangkan orang-orang beriman semasa kehidupan ini, maka Allah akan berikan kelapangan hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Sekali, kurbatan, kurba. Dua kali, kurbatan, thalatha kurab, dan seterusnya. Nah, kalau demikian kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, andainya kita tidak termasuk orang yang sujudnya bisa lama-lama, tidak sampai hitam kening kita karena sujud kan? Ya, tidak bisa kita lama-lama sujud, atau tidak bisa lama-lama ruku, atau tidak bisa panjang-panjang baca ayat ketika solat. Misalnya, atau tidak terlalu banyak solat sunat, tapi jangan luput, ya, jangan luput untuk memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan. Ya kan? Kita kan mohon maaf kadang-kadang karena banyak duit yang dihitung, sibuk untuk ngitung duit, tak ada masa zikir lagi. Karena tangan gini terus, ya kan? Tak bisa gini-gini lagi ya. Karena dipakai betul terus, kan? Akhirnya gini tak bisa. Nah, di saat tuan-tuan tahu ada orang yang mendapat kesulitan, maka segera lapangkan dengan harapan Allah lapangkan kita di akhirat. Allah lapangkan kita di akhirat. Tentu saja ini semuanya atas niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Kan tak payah nah? Ya tak payah, Allah mudahkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini luar biasa kaum muslimin. Oleh sebab itu, jadilah kita orang yang senantiasa melapangkan kesempitan orang. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah contoh terbaik. Tak pernah beliau menolak orang yang meminta. Ya, tak pernah dia menolak orang yang meminta. Dan tak pernah menolak ada yang nak bertamu. Kalau dia tak sanggup, akan dia carikan orang lain yang sanggup. Dia carikan orang lain yang sanggup. Karena memang sahabat waktu itu dengan Nabi menurut. Jadi kalau Nabi tak bisa, maka dia carikan orang lain. Bahkan Nabi tidak jarang pula melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara yang dalam kesempitan dan kesulitan. Jadi kalau ada nanti misal pengurus masjid ini penggalangan dana untuk bantu yang fakir miskin kampung ini, itu sudah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pernah Nabi datang kepadanya rombongan orang-orang Badui, terlihat mereka pakaiannya compang-camping, terlihat raut mukanya jarak payah makan. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam kasihan melihat mereka, lalu Nabi mengumumkan untuk mengumpulkan dana. Nah, tiba-tiba seorang Ansar membawa pundi-pundi uangnya, saking banyak isinya, hampir-hampir kedua tangannya tak sanggup mengangkatnya. Jadi ada berangkas di rumah. Jadi berangkas langsung dibawa. Misalnya kalau dulu buntir dia, jadi goni duitnya itu dibawa langsung ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatatala wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melihat seperti itu, orang-orang lain mengikuti, sehingga menumpuklah harta yang banyak di dalam masjid. Uang, pakaian, makanan.
sehingga Nabi SAW mengeluarkan pernyataan yang menjadi sunnah yang berlaku sampai akhir zaman, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Karena dia akan melihat orang Ansar tadi bawa banyak, yang lain pun mengikuti, memberikan apa yang mereka bisa berikan. Begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini luar biasa. Hadis ini Masya Allah banyak mengandung poin-poin utama, yang salah satunya adalah memudahkan, yaitu menghilangkan kesempitan kehidupan seorang mukmin, berbuah manis di akhirat, bisa menghilangkan kesempitan yang kita hadapi nanti ketika hisab di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang memudahkan itu, walaupun hanya dengan sekadar nasihat, atau dengan memberikan peluang, atau dengan memberikan solusi dan pikiran. Mungkin dari sisi kemampuan finansial kita tidak seperti orang lain, tapi mungkin dari kerjaan pikiran atau koneksi-koneksi kita memiliki itu. Misalnya saya tak ada duit saya, tapi orang berduit banyak saya kenal. Banyak yang saya kenal. Misalnya, kalau ada orang yang kesempitan, kita cobakan untuk mengenalkan, ya, dan seterusnya. Tapi kalau banyak duit, itu enak sekali. Tak perlu tengok kiri kanan lagi, ya Pak. Ya, kalau dalam bahasa kampungnya, tidak ada sosok yang tidak lope, tidak ada sosok yang tidak lope. Kan pahamnya masyarakat ya? Tidak ada sosok. Semua orang yang tersesat, bukan tersesat maksudnya kesulitan, dia pasti memberikan solusi yang baik. Dan apa? Karena dia yakin di akhirat kita butuh yang seperti ini kaum muslimin. Dosa kita tak terbilang, tak terhingga, dan nikmat Allah juga tak terbilang dan terhingga kepada kita. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa melapangkan kesulitan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini kaedah kaum muslimin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, ini pada umumnya disebutkan dalam bab muamalah, yaitu orang yang berhutang tidak sanggup bayar hutang, kita beri tangguh, ya, beri tangguh. Bahkan kita tidak minta lagi, yaitu orang yang dalam keadaan kesulitan tidak bisa bayar, kita bilang kapan saja boleh dibayar. Tidak juga bisa bayar, tidak usah bayar. Ya, orangnya kan jujur ini, dia memang tidak bisa bayar, dia berhutang karena memang tidak ada duit. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak usah banyak-banyak lah, sekali-sekali, 100 kali dalam kehidupan lumayan lah. Ya, masing-masing 1 juta kan 1 juta tidak dimaafkan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, di samping infaknya yang tak terhitung oleh kita, ya, di samping infak itu ada yang mencoba menghitung infaknya Abdurrahman bin Auf itu sampai hampir 1 triliun rupiah. Untuk masa itu kan banyak tuh. Dan tercatat dalam sejarah beliau dari seluruh penduduk Madinah, 1/3 pernah berhutang kepadanya. Kalau Ibnu Hajar mencatatkan penduduk Madinah di masa itu yang tinggal di Madinah lebih kurang 4.500 orang, berarti 1/3-nya 1.500 pernah berhutang kepadanya. Nah, 1/3-nya pula pernah diputihkan. Sawi ya tiole nayo ogocunya. Tapi gota jatuh. Awak terlanjur tanam gota. Sawit tak ada. Akhirnya, ya awak kan toke sawit mah. Kalau itu tidak usah dibayar. Tidak usah dibayar. Nah, yang seperti ini tidak kurang dari 500 orang dalam catatan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Awak tidak usahlah sebanyak 500. 5.000 lah.
Ya, pokoknya coba-coba sekali-sekali gitu kaum muslimin dan muslimat. Jangan skala besar, mungkin kita tidak sanggup. Skala kecil, ukuran-ukuran 5 juta lah. Hah? Kurang-kurang, pokoknya sesuai kesanggupan kita. Artinya bila orang kesulitan membayar, orang kesulitan kita mudahkan. Dan juga berlaku dalam kesulitan bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Jangan kita menjadi orang yang punya moto, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Harusnya kita kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Ada pimpinan sebuah kantor melarang karyawan dan karyawatinya untuk sarapan di kantor, tetapi harus masuk sebelum jam kantor dan tidak boleh ada waktu istirahat. Membunuh namanya. Kaum muslim muslimat. Memang kenapa? Orang sambil nulis, sambil mengurus, bisa makan roti, bisa makan lontong sesendok, ada apa Pak? Bisa kan? Masa dilarang? Misalnya. Atau kalau tuan-tuan nak larang juga, buatkan tempat untuk sarapan. Ya kan? Kasih masing-masing sarapan 50 menit seorang. Panjang tuh? Oh panjang aja, 5 menit lah, 5 menit. Mana tahu ada kata-kata waktu makannya panjang kan, waktu kerjanya pendek. Masyaallah kiram. Ada yang seperti itu, ada yang lebih gawat lagi dulu. Pernah diceritakan oleh mendiang atau salah satu dari mantan kepala rumah tangga kepresidenan di masa Pak Soeharto dulu. Ya, bukan di masa Pak Jokowi. Masa Jokowi bagus-bagus kayaknya. Ya di masa Pak Soeharto dulu. Nah, yaitu dia ketika diangkat kepala rumah tangga yang baru ini, beliau cerita langsung, mendiang Pak Maktu Basyuni rahimahullah ta'ala, dia masuk, dilihatnya para tukang masak, cleaning service, loyo-loyo sudah jam 3. Kenapa kalian loyo-loyo? Belum makan Pak. Kenapa yang belum makan? Tidak boleh makan. Siapa yang larang makan? Kepala rumah tangga presiden. Saya kepala rumah tangganya, tidak pernah saya larang. Katanya tidak boleh makan sebelum presiden makan. Memangnya kalian makan sisa Pak Presiden? Enggak. Terus kenapa dilarang makan? Memang kalian makan nasi Pak Presiden? Kan juga tidak. Akhirnya sejak itu beliau putuskan, asal kerja kalian masak selesai, kalian wajib makan. Presiden makan tak makan itu urusan lain. Yang penting jangan makan makanan. Itu aja. Yang penting jangan makan makanan presiden. Iya, kalian mesti makan. Pada orang ini butuh tenaga. Nanti selesai presiden makan, ngurus lagi membersihkan. Kapan mereka makan siang? Akhirnya nanti masak orang di rumah presiden, di istana presiden, kelaparan, kan tidak bagus. Kalau tahu Pak Soeharto pasti kena marah itu. Cuma mungkin Pak Soeharto kan nggak tahu sampai ke situ kan. Semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan jadi orang yang mempersulit urusan. Jadilah yang bermudah urusan. Apalagi kadang-kadang kita juga awalnya dibolehkan, gara-gara kita bertanya jadi sulit. Ya, awalnya aman-aman aja, tiba-tiba ada yang melapor, Pak ini kok begini-begini, akhirnya dilarang. Nabi sangat tidak suka, Allah tidak suka yang seperti ini. Yang awalnya dibolehkan, tiba-tiba gara-gara kita bertanya jadi dilarang. Kecuali barangnya tidak halal, barangnya tidak legal, itu urusan lain. Tapi tidak, barangnya halal dan legal, tapi gara-gara pertanyaan kita akhirnya dibuat aturan yang menyulitkan. Misalnya sekarang berdakwah, misalnya dimanapun terbuka, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masih hafal, menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan beragama. Lalu gara-gara kita buat usulan batasi dakwah, yang biasa dibatasi kan orang Islam kan itu yang biasa dibatasi. Akhirnya gara-gara kita mempersulit urusan dakwah, nah orang seperti ini terancam dipersulit urusannya di akhirat. Karena itu ada mempersulit itu dosa bukan pahala. Makanya Allah katakan, Nabi katakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusannya di akhirat, di dunia dan akhirat. Alhamdulillah kaum muslimin, kita melihat sendiri
orang-orang yang pernah menjabat dan selalu mempersulit, mati aja sulit. Matinya aja sulit gitu. Tapi kita lihat pula sebaliknya, orang yang seketika diberikan tanggung jawab dan amanah selalu mempermudah, Masya Allah, matinya pun mudah. Matinya pun dipermudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di dunia, apalagi di akhirat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang suka mempersulit selalu hatinya sempit, dan orang yang suka mempermudah hatinya selalu lapang, sehingga Allah dalam urusannya selalu Allah mudahkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ada yang pernah mengatakan kepada kita, apa yang menyebabkan Syekh selalu senang dan tak pernah terlihat dalam keadaan murung? Jawabannya apa? Karena saya tak pernah berniat mempersulit urusan orang, maka Allah permudahlah urusan saya. Allah mudahkan urusan saya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memudahkan urusan itu berbuah manis, urusan kita dimudahkan Allah di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita menjadi orang-orang yang memudahkan urusan. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi apa nih? Kemuliaan atau menutupi aib? Ya, ada yang terbalik sekarang. Kelebihan ditutup-tutupinya, pas kelemahan dibuka-bukanya. Apalagi di zaman media sosial yang serba terbuka hari ini, ada orang kerjanya nyari-nyari yang nyari-nyari yang terserondok, tidak nampak betul, tidak jelas betul salahnya, tapi dicari-carinya, itu yang ditonjolkan. Padahal kaum muslimin dan muslimat, sesuatu yang tak nampak, yang tak jelas mudaratnya, seharusnya itu diringankan. Jelas ya? Jelas? Iya. Aib itu hukum asalnya ditutup. Bahkan aib kita sendiri tidak boleh dibuka. Makanya Nabi katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu potensi untuk dimaafkan. Artinya tak ada tuntutan hukum selama dia tidak menampakkan dosanya. Illal mujahirin. Nah, bagaimana mujahirin? Minal mujahara, yaitu seseorang ayamala su'au syarran, di waktu malamnya ketika dia membuat suatu dosa, ayuzni bazamban fil lail thumma yuhadditsu bihi fil nahar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang berbuat dosa di waktu malam, orang tidak tahu, di siang hari dia ceritakan. Enggak, kita justru disuruh oleh Allah SWT untuk menutupi aib saudara kita, jangan sebaliknya mencari-cari aib saudara kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan juga ini apa balasannya? Allah akan tutup dia di dunia dan di akhirat. Akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya kalau kita melihat ada aib pada orang, jangan menjadi bahan bakar neraka bagi kita. Dapat sedikit aib, lalu kita jadikan sebagai bahan ghibah di antara kita. Akhirnya kita pun akan Allah buka aib kita. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man jarra zuyulan nas jarran nasu zailah. Siapa yang menarik-narik sarung orang ramai-ramai narik sarungnya. Paham enggak? Jadi kalau antum sendiri narik sarung orang, tarik sini tarik sana, tidak sampai terbuka. Kadang kita narik sarung orang tuh, tapi kalau ramai-ramai mereka narik sarung kita sendiri, nah gimana? Hah?
Awak kan narik sarung tu supaya terbuka aibnya kan, terbuka auratnya. Tapi karena kita sendiri narik, tidak terbuka semuanya. Tapi kalau mereka balas, mereka tarik sarung kita ramai-ramai, kira-kira terbuka apa enggak? Hati-hati. Makanya man jarra zuyulan nas, jarran nas zailah. Banyak orang yang nak coba-coba buka aib orang, siapa aja tidak dibuka aibnya, akhirnya Allah sendiri yang akan bukakan aibnya. Allah sendiri yang bukakan aibnya. Dan sebaliknya, siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah yang akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berbahagialah orang-orang yang lisannya tidak mengucapkan kecuali yang baik. Berbahagialah lisannya tidak mengingkari kecuali yang mungkar. Berbahagialah orang yang lisannya selalu dihiasi dengan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang lisannya tidak menyebabkan fitnah bagi umat manusia di mana-mana akibat daripada mencari-cari kelemahan dan aib saudara. Ma'asyiral kiram rahmati Allah SWT. Nampaknya waktu cepat berlalu di sini. Tuan-tuan, dicepatkan jamnya nampaknya. Biar tidak lama-lama. Ada berapa menit lagi? Bu? 7 menit lagi? Bukan, sampai selesai. Oh, masuk Isya. Kita masuk Isya kan langsung selesai enggak? Belum? Alhamdulillah. Sudah setahun enggak ngaji, masa enggak boleh panjang-panjang sekali nih? Ya. Sudah setahun enggak ngaji, masa enggak boleh? Ya. Nanti kalau lapar kita order makan bawa sini. Nah, kaum muslimin. Baik, insyaallah saya coba secepatnya. Jadi, balasan menutupi aib saudara, Allah akan tutup aib kita. Tapi kalau balasan yang membuka-buka aib saudara, Allah akan keras pula dengan siapkan orang-orang yang membuka aib kita. Yang membuka ramai, yang kita buka sendiri-sendiri kita buka. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang senantiasa menutup aib saudaranya. Sebab kata Imam Ahmad rahimahullah, subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wajadtu tis'ata a'syaril adabi fit taghadhi. Saya melihat 9/10 dari adab yang baik itu ada pada at-taghadhi, yaitu memicingkan mata dari kesalahan saudara. Memicingkan mata dari kesalahan saudara kita. Tahu micingkan mata? Seolah-olah tidak tahu. Cobalah nanti praktekkan ini di rumah. Ya, salah istri, picingkan mata. Salah anak, picingkan mata. Salah pembantu, picingkan mata. Salah pekerja, picingkan mata. Jelas? 6. Salah kita baru buka mata. Ini kan 10 kali tadi, yang ke-10-nya dipicingkan. Pas salah kita buka mata. Tapi salah orang picingkan mata. Kalau begini selamatlah hati kita. Kalau begini selamat hati kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi melanjutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya yang selalu menolong saudaranya. Ini kita sudah sering. Menolong itu mudah kaum muslimin dan muslimat. Menolong itu yang paling mudah. Tadi kita katakan, apa yang kita miliki? Tenaga, tolong angkatkan barangnya. Kita punya ilmu, ajarkan dia berakidah, beribadah yang benar. Kita punya koneksi, permudah urusan melalui koneksi kita, asal jangan menzalimi orang lain. Kita punya uang, sebarkan uang di mana-mana. Kita punya kebun, maka bantu dia dengan berikan pekerjaan. Oh, tidak berikan kebunnya?
Nah, berikan pekerjaan. Jadilah. Jadi kan ini kan menolong semuanya. Ya, ndak juga punya, tolong bantu dia dengan doa kita. Masa doa ndak punya, tuan-tuan? Masa doa ndak punya? Ya. Antum tahu saya salah sekarang misalnya, daripada antum tulis nanti kesalahan Dr. Dasman kajian malam ini 1, 2, 3, lebih baik antum, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada Dasman itu benar sehingga dia bisa mengikutinya. Itu lebih baik. Tentunya antum sudah membantu saya. Tapi ketika antum sampai di kedai itu nanti rugi antum tidak hadir. Kenapa memang? Salah bacanya 40 kali tadi. Subhanallah, salah baca cuma. Terus kenapa tidak perbaiki? Sogan pula awaknya. Nyetor katanya kan. Awak tidak pandai bahasa Arab. Tidak pandai bahasa Arab, bila saja tanpa bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat. Atau lebih parahnya lagi, belum selesai saya ngaji, misalnya antum sudah tuliskan di medsos, langsung dipotong, ya. Yang namanya bang terpotong kadang tidak lengkap kan? Oh, ternyata kesalahannya begini. Akhirnya dibaca langsung di like oleh orang 2 orang, bukan 200 ya, 2 orang aja misalnya, atau di like oleh orang ramai-ramai. Antum senang semakin di like orang melihat saudara antum kesalahan, tanpa antum berikan nasihat, tanpa antum berikan masukan. Ini tanda sakit dalam hati kita. Ini tanda dalam hati ada penyakit. Bantu saudara kita, kalau dia tersalah, bantu dia mengetahui yang benar itu. Cara bantunya seperti apa? Ya antum tahu sendirilah kan. Kita disalahkan orang depan orang ramai, suka? Masa enggak? Kan enak, masyhur, populer, dikatakan orang ramai. Enggak suka ya? Enggak suka. Ada yang suka? Ada yang suka? Ada suka saya hembuskan sekarang? Tidak ada yang suka kaum muslimin dan muslimat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, man nasahani fima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati saya antara dia, dengan aku, dia benar-benar telah memberikan nasihat. Wa man nasahani amamal mala' faqad fadahani. Siapa yang beri nasihat di depan orang ramai, itu bukan nasihat, itu namanya fadihat, yaitu membuka aib. Kalau bukan karena tujuannya untuk menjatuhkan, untuk apa lagi? Untuk apa? Kalau bukan tujuannya untuk merendahkan, untuk apa? Kan kadang-kadang Masya Allah, kita manusia ini ada yang seperti lalat, ada yang seperti apa? Seperti lebah. Lalat itu, ini bunga banyak itu, ada sehelai aja sampah-sampah dan iya. Tapi kalau lebah kan enggak. Makanya yang dikeluarkan lebah itu manis-manis. Yang dikeluarkan oleh lalat rata-rata bernajis. Maka pilih antum mau jadi lalat atau mau jadi lebah. Sebanyak itu, ya kau dengar aja. Enggak usah ucapan saya, ucapan Nabi aja dengar. Itu aja antum misalnya ambil potong-potong itu, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sepotong, terjemahkan. Apa lagi? Man satara musliman satarahullahu yaum fid dunya wal akhirah. Potong lagi. Kan banyak bunga-bunganya itu. Jelas? Nah, tapi subhanallah, semoga Allah SWT kita jadikan hati-hati kita hati yang bersih, yang senantiasa mencari yang wangi dan menyimpan. Kalau sampah itu biasanya ditaruh di depan rumah atau disimpan? Maksud saya disimpan di tempat sampah kan? Maka jangan diperlihat. Kalau bisa sampah jangan diperlihatkan, baik sampah kita maupun sampah tetangga. Betul kan Bang? Sampah bagusnya diperlihatkan atau dia Bang? Dibuat meja depan rumah, ini sampah gitu, lalu ditulis sampah Dr. Dasman. Bagus. Makanya kalau sampah itu bagusnya dibuang ke tong sampah dan jangan sampai terlihat. Bahkan kalau boleh saya nasihati, sampah itu dibungkus berlapis-lapis, khususnya di kota-kota, ya. Kalau kan rata-rata sampah depan di jalan kan, tepi jalan, maka belikan plastik khusus untuk membungkus sampah. Karena kadang-kadang tukang sampah baru ngambil sekali 2 hari, tambah lagi saudara kita yang pemulung suka pula robek-robek itu. Nah, setelah diacak-acak tinggal begitu. Maka sampah itu jangan sampai menyakiti.
Jangan sampai menyakiti. Nah, kalau antum hobinya ngacak-ngacak sampah, itu berbahaya hobi seperti ini. Tapi jadilah orang yang senantiasa metik bunga, masukkan dalam kaca, lalu diberi nama bunga Dr. Dasman. Jangan-jangan dibeli mahal semua orang nanti. Iya kan? Tapi kalau tulis ini sampah, tulis Dr. Dasman Yahya Ma'ali, kira-kira beli mahal atau dibenci orang? Kalau enggak saya kena benci, antum yang kena benci. Betul kan? Betul kan? Makanya selalulah membantu saudara dengan cara jangan membuat aibnya terbuka, tetapi menjadi dia mengenal mana yang benar itu benar sehingga diikutinya, dan mengetahui yang salah itu salah sehingga dia tinggalkan, bukan yang mengacak-acak di tepi-tepi jalan tanpa dibungkus dengan rapi. Jelas tuh? Udah jelas, selesai kita. Azan dulu. Setelah azan sambung tanya jawab. Ini hadisnya tidak selesai kan? Selesaikan hadisnya, habis itu pulang. Salat. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kelanjutan hadisnya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu,
yaltamisu yani yatlubu, mencari ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Gimana mudahkan jalan ke surga? Karena dengan ilmu itu seseorang tahu mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang disuruh, mana yang tak disuruh, mana yang Allah inginkan, mana yang tidak Allah inginkan. Sebab kita tidak bisa berbuat menurut kita, tapi harus menurut yang diinginkan oleh Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab pahala itu tidak disediakan oleh kita, tapi Allah yang menyediakannya. Maka diutusnya para nabi, diturunkannya wahyu-wahyu, kitab-kitab, supaya kita merujuk kepada keduanya. Nah, dengan ilmulah kita tahu. Maka berkata para ulama, di antaranya Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu itu amalan kamu akan sah. Kalau tanpa ilmu kita nggak tahu. Bisa saja kita berbuat tetapi tanpa ilmu, akhirnya amalnya tidak sah. Misalnya kita nak solat ini, kalau kita tidak berilmu tentang syarat-syarat sah salat, akhirnya kita mungkin solat tanpa wudhu. Solat tanpa wudhu sah apa tidak? Ya tidak. Kalau solatnya tidak sah, mudah masuk surga, bahaya masuk surga. Kalau tidak sah solatnya, bahaya masuk surga. Makanya mencari ilmu itu memudahkan jalan ke surga. Yang kedua, kita menuntut ilmu itu, kaum muslimin dan muslimat, terbuka banyak peluang pahala. Awalnya kita tidak tahu, misalnya kita di kampung biasa pergi nyadap karet itu sebelum subuh, ya kan? Sebelum subuh dah berangkat. Itu sambil merokok pula tu. Dia peti rokoknya dari sejak berangkat sampai pulang, tak mati-mati. Putih boleh. Ya, mati habis sambung lagi. Bahkan mandi pun kangen ke atas, mandi di sungai itu. Nah, ternyata setelah kita duduk di majelis ilmu, kita tahu ternyata yang kita kerjakan di hari itu tak ada nilai dibanding salat sunat subuh. Itu. Setelah belajar kita tahu, Masya Allah, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik, lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Ini mohon maaf ya, dengan sebesar-besarnya, andainya tuan-tuan dipilih antara bertemu dengan Bapak Presiden, kan jarang-jarang dapat tuh, dengan menunaikan 2 solat, 2 rakaat sunat subuh. Kalau hitung-hitung untung ini ya, bukan hitung-hitung nak jumpa tu nak jumpa, payah nak jumpa, bukan itu. Mana yang lebih beruntung, ketemu dengan Pak Presiden atau menunaikan 2 rakaat salat sunat subuh? Hah? Lebih beruntung ketemu Presiden? Hah? Tidak. Ya, bertemu dengan raja belum tentu buat kita masuk surga. Bahkan juga tidak terjamin untuk hidup selamanya, iya kan? Bahkan juga belum tentu dapat kerja. Saya dah ketemu sama presiden, tak ada kerja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tetapi Nabi katakan 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau gitu mana lebih afdal, 2 rakaat salat subuh atau bertemu dengan raja? Nanti dibilang pula tidak loyal nanti ya. Bukan, saya bukan bicara tentang loyalitas, tidak. Bicara tentang mana yang menguntungkan di dunia dan di akhirat. Mana yang menguntungkan? 2 rakaat salat subuh lebih menguntungkan. Ya, jangan, kita tidak bicara tentang loyalitas, bukan. Ya.
Karena bisa saja karena diwajibkan oleh Pak Presiden, wajib hukumnya, kalau enggak nanti kamu keluar dari NKRI ini misalnya, ya waktu itu kita harus pergi menemui Presiden. Ini dari sisi sifatnya pilihan ini. Ya biar tidak salah paham saya jelaskan. Kalau sempat nanti datang surat segera dan rahasia bahwa si fulan mesti datang sekarang juga. Kalau tidak diceraikan dari istrinya misalnya. Waktu itu tinggalkan yang sunat ini dulu. Ya biar nanti kadang-kadang orang ini karena ada orang yang sakit-sakit hati kadang ngambil juga potongan yang seperti ini nih, bertindak loyal sama presiden kita. Nah, ini berbahaya. Ini orang kalau zaman fitnah ini luar biasa. Apa aja bisa jadi bahan fitnah. Karena memang di mana-mana mendebar fitnah karena kita hidup di zaman fitnah. Ini dari sisi memilih. Bandingkan dengan kalau hanya pergi motong kota. Berapa lo untungnya motong kota sehari itu? Makanya sejak sekarang harus jadi agenda utama kita, karena kita sudah berilmu tadi, supaya mudah masuk surga, maka tinggalkan kerja bila waktu sholat tiba. Itulah maksudnya. Dulu tidak bisa kita, karena belum berilmu. Kapan dapat? Setelah berilmu. Mohon maaf. Mohon maaf, saya yang dulu tamat pondok saja belum dapatkan ruh seperti ini, kecuali setelah selalu menuntut ilmu tadi. Karena mohon maaf, hadis dibaca, cuman penerapannya belum terlihat banyak di masyarakat. Jelas? Sehingga kita kadang-kadang untuk mengejar pekerjaan duniawi, kita kadang melambatkan salat. Melambatkan salat. Apa alasannya? Kadang-kadang alasannya lucu kadang. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu fardu. Sedangkan solat berjamaah sunat muakkad. Akhirnya meninggalkan solat solat sunat dan meninggalkan berjamaah yang katanya juga sunat, sehingga semuanya disunat. Allah musta'an. Tidak. Jelas tuh? Jadi kalau pilih-pilih dunia dan seisinya, tidak bisa mengalahkan solat 2 rakaat sunat subuh. Oleh sebab itu, dari sekarang setelah saya berilmu, saya tak akan pergi melakukan kegiatan sebelum saya selesaikan salat sunat subuh dan subuh berjamaah. Itu agenda. Oh, tidak bisa, nanti terlambat kerja. Berarti dijadwalkan salat subuhnya di jalan, di masjid yang terdekat dengan tempat kerja kita. Kalau ini sudah agendanya, insya Allah mudah masuk surga. Karena ilmu itu bukan hanya untuk didengarkan, bukan hanya untuk dipercayai, tapi untuk diamalkan. Karena sawit kalau subur daunnya tak berbuah-buah, senang tuan tengok ya. Kalau bisa caklah daun tak bagus, tapi yang penting buahnya lebat dia tuh. Kan yang penting kan buahnya. Tak perlu kita berilmu ini gelar ini doktor durian, leci, mangga misalnya kan, DR, LC, MA, tapi tidak terlihat prestasi sebesar apapun. Ini ibarat pohon banyak daunnya, ya lebat atau banyak cabangnya, tetapi tidak pernah berbuah. Atau buah, ibarat durian berbuah dalam semusim 5 buah cuma. Itu pun banyak yang mengkal pula, tidak masak. Makanya yang penting, yang memudahkan itu ilmu yang diamalkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi menuntut ilmu memudahkan jalan ke surga. Kita dulu belum berilmu tentang zikir pagi dan petang. Ternyata setelah kita berilmu, baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah kalau ditimbang di akhirat lebih berat dari dunia dan seisinya. Ya, oleh sebab itu kita tidak akan menyia-nyiakan ini lagi. Tapi kalau tidak berilmu, lewat saja. Nampak itu ditulis orang tapi tak kita laksanakan. Makanya hadir di majelis ilmu atau keluar mencari ilmu memudahkan jalan ke surga. Ditambah lagi bahwa duduk di majelis ilmu itu sendiri juga mempercepat masuk surga. Karena dihitung jihad fisabilillah. Makanya tidak banyak yang bisa dah. Kan tidak banyak yang bisa menuntut ilmu lama-lama tu. Ini dah mulai nengok-nengok jamnya. Ini kan dah mulai nengok-nengok jam. Kaum muslimin, padahal sekali setahun.
Jadi kalau gitu kita sempurnakan nanti di majlis yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan bulan depan tak lupa apa yang saya sampaikan hari ini sehingga tak perlu diulang lagi. Jelas? Jadi poin kita hari ini satu, memudahkan kesulitan orang. Maksudnya melapangkan kesempitan hidup orang dalam bidang apapun. Yang kedua, memudahkan urusan orang. Ketiga, menutupi kesalahan atau aib dan kekurangan saudara. Keempat, kalau harap bantuan Allah untuk kita, harus selalu suka membantu saudara sesama yang beriman. Terus selanjutnya, bahwa menuntut ilmu adalah memudahkan jalan ke surga dari semua sisi. Mulai dari berangkatnya dihitung laga kita, duduknya kita dikelilingi malaikat, datang rahmat, datang ketenangan. Kemudian nanti selesai, Allah katakan qumu maghfuran lakum. Selesai, silakan berdiri dalam keadaan dosa diampuni. Andainya mati dan menuntut ilmu, dosa diampuni, kira-kira mana? Masuk surga. Dan banyak hal-hal yang dulunya kita anggap halal ternyata haram, dengan menuntut ilmu kita tinggalkan. Yang dulu kelebihan-kelebihan amal yang dulu kita tidak tahu, setelah berilmu kita laksanakan. Yang dulu amalan-amalan yang rupanya tak benar, mohon maaf, atau kurang sempurna, dengan ilmu kita sempurnakan dan kita perbaiki. Sehingga dengan demikian, yang awalnya mungkin kita dapat pahalanya sepertiga, dengan ilmu mungkin dapat pahalanya sempurna, bahkan berlipat-lipat. Oleh sebab itu kaum muslimin sangat-sangat rugi kalau kita tidak hadir di majlis ilmu. Apalagi lebih rugi dan berbahaya bila memfitnah majlis ilmu. Ini zaman ini subhanallah, ya, memfitnah majlis ilmu. Hati-hati mengaji, nanti kalian jadi teroris katanya. Subhanallah. Di mana datang teroris? Teroris kan datang dari Amerika, bukan dari Arab. Ya, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi itu lebih senang tinggal bersama Nabi. Orang-orang non muslim dulu lebih senang tinggal di negeri Islam daripada negeri mereka sendiri. Dan sampai hari ini negeri Islam selalu relatif lebih aman daripada negeri yang dihuni oleh selain muslim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya rugi tak di majlis ilmu, dan lebih rugi lagi memfitnah majlis ilmu. Semoga kita, kalaupun tak bisa hadir, misalnya kita di majlis ilmu, tapi setidaknya kita menjadi penyokong, bukan menjadi penghasut dan penghasung dan sebagainya. Dan sekali lagi, bahwasanya sudah sifat manusia, dimanapun belajarnya, setinggi apapun ilmunya, mesti ada keliru, mesti ada salah. Nah, siapapun yang salah bukan untuk dipublish, tapi salah itu untuk diperbaiki. Kecuali orangnya ada dinasihati dengan ilmu, tapi tetap juga ngeyel misalnya, ya silakan umumkan. Silakan diumumkan apabila memang berbahaya. Tapi kalau seandainya yang dicari-cari adalah seperti tadi, bunganya ada 1000, dapat tiba-tiba terselip sampah di bawahnya, sampah itu yang dinaikkan ke atas. Hati-hati, di situ ada sampah katanya. Padahal kebun bunga. Tapi karena sampah tadi yang ditonjolkan, dibuat pula gambar godong-godong, dibuat gambarnya besar-besar, seolah-olah di situ sampah semua. Akhirnya orang tidak mau untuk menambahkan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah tanya jawab belum, karena hadis belum selesai. Ya, insyaallah. Tahun depan juga. Hah? Bulan besok. Oh, bulan depan. Tidak, saya khawatir juga bisa saja tahun depan. Insyaallah bulan depan atau bulan depannya lagi. Ya, bisa bulan depan atau bulan depannya lagi. Februari ya. Masih bisa Februari? Alhamdulillah. Masih bisa kata beliau, insyaallah. Semoga tidak ada halangan. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf gitu. Masa tidak dikasih maaf? Ya, dah lama tidak jumpa. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.